Sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara kita membaca informasi-informasi yang ada di dalam bumi ini. Itu kesemuanya, semua informasi dari bumi ini tercatat di dalam yang kita sebut sebagai geologic record atau catatan geologi. Nah, di mana kita bisa membaca catatan geologi itu? Catatan geologi itu bisa kita baca pada batuan, pada fosil, dan bisa juga pada saat pengendapan. Nah, bacaan dari batuan itu dikaitkan dengan bagaimana urutan-urutan batuan, hubungan antara satu batuan dengan yang lainnya, itu kita bisa bicara dalam litostratigrafi. Sedangkan bicara berkaitan dengan fosil, kita berbicara dengan biostratigrafi yang dikaitkan dengan fosil indeks. Kemudian kronostratigrafi itu berbicara kita tentang saat pengendapan. Berbicara tentang keberadaan fosil, nah kita di sini akan berbicara dengan biostratigrafi. Nah, manfaat biostratigrafi ini tujuannya kita akan menyatukan semua satuan-satuan batuan dengan umur yang sama dengan mencirikan waktu yang sama. Nah, acuan yang dipakai di dalam penentuan umur-umur yang sama itu menggunakan indeks fosil. Dengan bertambahnya pengetahuan orang dan koleksi tentang indeks fosil, sehingga orang bisa membuat satu batasan waktu atau daftar yang menjelaskan tentang waktu muncul atau waktu menghilangnya satu fosil di dalam lapisan geologi. Nah, kesemuanya batuan-batuan itu, informasi-informasi itu disusun orang. Mulai dari bumi ini terbentuk sampai sekarang. Itu yang dikenal dengan nama skala waktu geologi. Mungkin nanti Anda bisa melihat sendiri di dalam literatur juga banyak, tinggal mendownload itu skala waktu geologi. Pada tahun 1841, ada orang yang namanya John Philip, berdasarkan kandungan fosilnya, dia membagi pengelompokan waktu dalam geologi ini, mulai dari bumi ini terbentuk sampai sekarang. Dia membagi berdasarkan dari bentuk fosil dan keberadaan fosilnya. Itu dia membagi ada Paleozoikum, yang menunjukkan fosilnya primitif. Kemudian dia mengelompokkan dalam Mesozoik, itu fosilnya transisi, yang disebut juga sebagai Middle Animal Life. Nah, kemudian Kenozoik, yang Recent Animal Life. Nah, kesemuanya itu didasarkan pada pemunculan jumlahnya yang bertambah banyak atau menghilangnya suatu fosil. Tapi dia banyak menggunakan di sini fosil yang didasarkan fosil invertebrata karena fosil itu sangat banyak dijumpai. Nah, misalnya salah satu contoh yang terlihat itu pada batas antara Paleozoik dengan Mesozoik. Juga antara Mesozoik dan Kenozoik, di mana terjadi perubahan kondisi dari laut menjadi yang berbeda sama sekali, sehingga bisa menyebabkan adanya kepunahan dan pemunculan dari biota-biota baru. Beberapa bukti pentingnya paleontologi ini adalah untuk bisa merekonstruksi dan melengkapi informasi teori-teori tektonik yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kita bisa membuktikan bahwa kebenaran dari tektonik lempeng ataupun continental drift, dan ini didasarkan kepada kandungan fosilnya ada. Misalnya kita melihat adanya umur batu bara yang itu berumur Pennsylvania yang dijumpai di Eropa dan di Amerika mempunyai kemiripan yang jelas. Juga adanya kandungan fosil flora Glossopteris. Dan inilah tumbuh-tumbuhan yang merupakan ciri dari tumbuh-tumbuhan belukar Glossopteris yang hidup pada zaman Paleozoikum akhir di India, Australia, Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan terakhir di Antartika. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, keberadaan India, Australia, Afrika Selatan adalah pada tempat yang berbeda. Tapi kenapa bisa mengandung fosil Glossopteris yang sama? Begitu juga dengan kandungan fosil yang lainnya yang dijumpai pada akhir Paleozoik dan awal Mesozoik di India, Australia, Madagaskar, dan inilah memperkuat perkiraan bahwa dulunya kontinen ini sebagai satu kesatuan. Nah, ada lagi seperti ini kita lihat salah satu contoh rekonstruksi dengan menggunakan fosil vertebrata yaitu dinosaurus.
Nah, kita lihat inilah kontinen sekarang. Kita melihat bentuknya yang terpisah-pisah. Nah, pada kontinen-kontinen ini orang menjumpai adanya fosil-fosil dinosaurus. Nah, kemudian dengan fosil dinosaurus inilah orang mencoba merekonstruksi bagaimana keadaan kontinen pada waktu zaman dinosaurus itu hidup. Dinosaurus ini hidup pada zaman yang sama dengan di seluruh dunia. Nah, di sini mencobalah orang mengikatkan puzzle daripada bentuk pinggiran dari kontinen-kontinen, sehingga bisa orang menyatukan semuanya sebagai satu kontinen, yaitu pada satu umur yang terjadi pada kira-kira pada zaman Jura, masih sebagai satu kontinen semua yang disebut sebagai kontinen Pangea. Nah, atau teori yang lain juga dikemukakan orang untuk saling mendukung kondisi itu adanya land bridge atau intercontinental connection antara benua-benua yang ada. Nah, di sini juga terlihat adanya hubungan antara Eropa dan Amerika Utara, juga hubungan benua-benua yang ada di sebelah selatan. Yang dulunya oleh Suez pada 1885 dikatakan sebagai satu kesatuan yang disebut Gondwana. Nah, pendapat Wegener tentang teori apungan benua itu awalnya dianggap aneh, tetapi kemudian telah dibuktikan oleh pengikutnya yang bernama Alexander Dutoit. Nah, dia mempelajari, melihat, membandingkan juga adanya fosil dari reptil air tawar, yaitu fosil Mesosaurus. Dia menjumpai di Afrika Selatan dan Amerika Selatan. Begitu juga Protomamalia, Listosaurus, Ceratognathus, Triaxodon. Dan menjumpai melihat bentuk-bentuk yang sama di tempat lain yang dijumpai. Seperti di Madagaskar, Australia, India. Dan di samping itu juga, dia juga memperhatikan ada rangkaian pegunungan yang sekarang kita lihat terletak terpisah pada benua yang terpisah, tetapi mempunyai kemiripan geologi yang sama sebagai satu rangkaian pegunungan. Nah, yang dia memperkirakan bahwa dulunya itu sebagai satu kontinen yang sama, dan kemudian terpisah menjadi dua kontinen yang berbeda, yaitu kontinen utara dan kontinen selatan. Di mana kontinen utara disebut sebagai Laurasia dan kontinen selatan disebut sebagai Gondwana.